Wassalamualaikum walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum ila hadrat sayyidina wa bina syafi'ina rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwaji wa dzurriyyati jami' dzurriyyati rasulillah sallallahu jami' sahabat rasulillah sallallahu jami' alamin amin wa fuqaha wa muhaddithin Quran sallallahu musannif hadal kitab syafi'atul naziyat wa nabi sayyidah Allah Bismillahirrahmanirrahim wa ala niyati syifa qabuli du'a dafil bala nasal a'da wa a'da ma'nawilna wa likulli niyah salihah jamilah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat panjang umur, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun ada yang sakit di antara kita, keluarga kita, penyakit yang zahir ataupun penyakit yang batin, mudah-mudahan berkah daripada majlis ini, iktikaf kita di masjid, thalabul ilm, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit yang ada di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari riya, dari hasud, dari sombong dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam usaha kita, keberkahan dalam rumah tangga, keberkahan pada anak turunan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Dan insyaallah yang akan kita kaji mungkin sebagian kita udah mengkaji dan lain sebagainya, tapi tidak akan pernah mengurangi fadilah yang namanya fadilah thalabul ilmi. Karena kadang yang sudah pernah disampaikan, yang lebih mahal itu adalah berkahnya, berkah dari musannif, berkah dari para ulama. Kadang-kadang godaannya, termasuk orang yang udah ngerti, itu orang yang udah tahu ya, godaannya kadang-kadang hoream teh ngaji teh itu emang udah dijelaskan oleh para ulama dulu, masya Allah. Jadi termasuk godaan fitnah bagi orang-orang yang udah ngerti dengan kurang mah nges pernah ngaji kos kieu, kitab ieu mah geus bolak-balik khatam Korea kayak gitu. Itu kadang-kadang itu jadi fitnah buat dirinya sendiri. Padahal fadilah talabul ilmi itu lain, berkahnya itu yang mahal, manfaatnya itu yang mahal. Mudah-mudahan dengan demikian termasuk mengingatkan diri sendiri, khususnya juga sebagai mutolaah mengkaji ulang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan berikan kita ilmu yang manfaat, yang mana ilmu yang manfaat itulah yang dapat menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah di setiap kajian-kajian yang ada. Taib para jamaah Masjid Miftahul Iman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin muqaddimah sudah kita bahas panjang lebar seputar rukun Islam, seputar rukun iman, walaupun alang kadarnya. Karena dalam bab itu pecahannya, cabangnya berkaitan dengan akidah. Nah, itu kalau urusan akidah panjang urusannya, repot, berat. Ya, perlu mendatangkan yang lebih
mendalami dalam seputar akidah. Nah, jadi kemarin mah hanya yang bersifat umum saja. Baik. Fasal yang pada malam hari ini akan kita kaji, kita sudah sampai di masuk inti bab masuk ke arah fikih Kitabut Thaharah, yang mana kajiannya nanti berkaitan tentang hal-hal kesucian, tentang tata cara bersuci dan ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun. Fasal ini menjelaskan alamatul bulughi salasun. Tanda atau alamat atau ciri orang itu balik ada 3. Ini yang perlu ketahui bedanya. Tanda orang itu balik, karena kemarin sudah dibahas. Orang yang wajib melaksanakan syariat adalah orang yang mukallaf. Mukallaf itu adalah balik dan berakal. Jadi orang yang balik dan berakal itulah yang wajib melaksanakan syariat. Yang bila mana dia meninggalkan perintah, dia berdosa. Melaksanakan yang haram, dia berdosa. Maka ketika ada anak udah mukallaf, udah kategori balik dan berakal, wajiblah dia untuk menjalankan syariat. Maka tanda-tandanya perlu kita ketahui. Ya, tanda-tandanya, apakah orang tersebut udah masuk kategori balik atau belum? Nah, ya termasuk kita yang hadir ini, udah pada balik belum? Udah ya, udah pada balik apa belum? Nah, jadi termasuk orang yang wajib menjalankan syariat adalah mukallaf, orang yang balik dan berakal. Walaupun nanti di usia anak kecil wajib kita ajarin, tetap berpahala, ada pahalanya. Anak kecil sholat ada pahalanya. Tayyib. Alamatul bulughi salatun. Maka yang perlu kita ketahui, tandanya orang itu balik ada 3. Satu di antara 3 ini ada pada diri seseorang, maka dia sudah dikategorikan balik. Yang artinya bila mana dia adalah orang yang berakal, tidak dalam keadaan gila, wajib pada saat itu juga menjalankan perintah agama. Udah bukan lagi sholat sekedar sholat, bukan lagi ibadah sekedar ibadah, tapi kudu bener-bener. Karena jadi modal buat dia, jadi tanggung jawab buat dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang nanti akan diperhitungkan di akhirat mulai dari balik sampai kita mati. Jadi dari balik sampai kita mati, apakah ada sholat yang ditinggalin misalnya? Apakah ada kewajiban yang dilalaikan? Apakah ada keharaman yang dilakukan? Itu perhitungannya dari balik. Ya. Apakah misalnya dia melakukan dosa, itu dihitungnya dari balik. Ya, di usia dia sudah balik. Maka yang pertama termasuk min alamatil bulugh, tandanya orang itu balik, tamamu khamsa asyrata sanah, yaitu ketika usianya mencapai 15 tahun, fil dzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau usianya dia udah 15 tahun, maka dia sudah masuk kategori balik. Hitungan komariah ini dikatakan, hitungan komariah itu hitungan tahun 15 ini adalah komariah tahdidiyah. Jadi pakai hitungan hijriyah. Makanya anak kita kudu dicatat. Lahirnya itu jangan cuman bulan Masehi. Oh, yang di KTP Masehi ya, 12 Januari misalnya, Februari, Maret, April. Perlu juga dicatat bulan hijriahnya, apakah Syawal, apakah di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Itu perlu juga diketahui karena nanti kaitannya ke beberapa hukum. Hitungannya adalah Qamariyah. Kelahirannya hitungannya bulan Hijriyah. Jangan sampai nggak tahu kalau ngebahas kesono kan tentang hijriyah. Jangan sampai anak-anak kita hari bulannya orang-orang, ya bukannya bulan orang Islam pada apal,
hari bulannya Islam, sedang dia sebagai seorang muslim tak apal. Ini kan ya bukan satu hal yang baik gitu. Hari malam tahun barunya bukan Islam ditunggu-tunggu, udah disiapin jagung bakar 1 karung misalnya buat besok ya, udah disiapin segala rupa misalnya. Hari tahun baru Islam cicing wae gitu, aya naon-naon gitu. Tidak ada greget-gregetnya, tidak ada persiapan apa-apa gitu. Asa nggak ada bunga-bunganya, nggak ada bahagia-bahagianya. Hari giliran Masehi we segala rupa dipersiapkan, baik makar ayam, makar kambing, naon tah eta para rembunya. Khair insyaallah. Intinya hitungannya adalah Qomariyah Tahdidiyah. Persis 15 tahun hitungan Hijriah. Ketika usia sudah 15 tahun maka udah orang tersebut dikategorikan balik, wajib untuk menjalankan syariat. Yang kedua, wal ihtilamu, mimpi. Kalau usianya ini jadi yang poin yang pertama ini puncak maksimal ketika tidak ada yang nomor 2 dan nomor 3. Maka puncaknya ini yang pertama tadi pakai umur 15 tahun. Tapi umpama umurnya enggak 15 tahun, terjadi sesuatu yang nomor 2, bisa aja itu balik. Apa yang nomor 2 termasuk tandanya balik? Wal ihtilamu, mimpi, fidzakari wal unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, usianya litis isinin, sudah 9 tahun. Jadi kalau orang usianya 9 tahun, anak udah usianya 9 tahun, ternyata dia mimpi, maka pada saat itu balik. Makanya gini, mungkin kita sering mendapat sebuah penjelasan bahwa di usia anak 7 tahun kita wajib ngajarin. Kenapa? Hikmahnya, ketika usia anak 7 tahun kita wajib ngajarin sholat yang benar, ngajarin wudhu yang benar. Karena ketika di usia dia 9 tahun ada kemungkinan dia balik. Artinya kalau seandainya di usia anak itu 9 tahun udah balik, kok ternyata dia nggak bisa sholat, masih nggak bisa wudhu yang benar, ya dosa semuanya. Orang tuanya dosa, anaknya juga dosa. Ternyata 9 tahun dia sudah balik, tapi masih melalaurakan, masih ngentengkan urusan sholat. Bukan cuma ngentengkan, misalnya tata cara yang benernya juga belum tahu, tata cara wudhu yang benernya juga nggak paham. Maka apa yang terjadi? Berapa banyak kewajiban yang bakalan dia tinggalin, berapa banyak kewajiban perintah yang bakal dia mungkin kerjakan tapi nggak dianggap. Karena kan sering dari awal udah dibahas, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Ibadah kalau nggak pakai ilmu pasti ditolak. Sehebat apapun ibadah, kalau ada yang kurang, syarat rukun, aturan bab wudunya, harusnya ngebasuh muka, batasan muka dibasuh, ini enggak, cuman asal bagian depan. Kan ada, masih ada itu kan kalau muka yang wajib dibasuh. Kalau lebarnya kuping ketemu kuping, kalau panjangnya tempat tumbuh rambut, min mana binti sya'ri rosi, tempat tumbuh rambut sampai 2 rahang. Ini ada cuman wudhu bagian depan, bagian sini nggak kena. Apa ini namanya? Cambang. Bagian tumbuh cambang di sini nggak kena, itu nggak sah wudhunya. Berapa banyak yang masih begitu wudhunya? Kalau dari wudhunya aja nggak sah, udah pasti sholatnya tidak sah. Karena termasuk syarat wajib sholat, termasuk syarat sah sholat adalah suci dari hadas. Dan dia apakah bersih dari hadas? Enggak. Kenapa enggak? Karena wudhunya tidak benar, tidak ada yang enggak benar. Nah ini kita orang tua wajib ngajarin anak-anak di usia 7 tahun supaya andai kata di usia 9 tahun dia balik, wudhunya udah benar, sholatnya udah benar, yang lain-lainnya udah benar, cara istinja udah tahu yang benar, bukan masih kebiasaan kencing berdiri misalnya dan lain sebagainya, cara istinjanya nggak tahu. Nah akhirnya banyak mudorotnya, baik buat orang tua ataupun buat dirinya sendiri. Banyak kewajiban terlalaikan akhirnya.
Ya tanggung jawabnya nanti kita para orang tua. Nah, itu diantara hikmah umur 7 tahun teh kudu diajarin wajib ya, wajib hukumnya ngajarin udah tentang tata cara ini, sholatnya, tata cara babudu. Ihtilam ya, yang kedua termasuk min alamatil bulugh adalah ihtilam, mimpi baik laki-laki ataupun perempuan ketika usianya 9 tahun. Kalau kurang dari itu enggak. Walaupun mimpi 8 tahun misalnya 7 tahun umpama iya mah enggak dianggap. Harus minimal usianya adalah 9 tahun. Dan mimpi di sini cuman ibarat apa ya? Poinnya sebenarnya bukan mimpi. Poinnya bukan mimpi, tapi apa ya bahasanya yang enak? Khurujul mani. Tah eta keluarnya air mani ya. Itu poinnya. Andai kata mimpi tapi nggak keluar, ya belum balik. Andai kata bapak-bapak juga mimpi tidak keluar, tetap tidak wajib mandi. Jadi yang mewajibkan mandi adalah khurujul mani, keluarnya itu tadi. Bukan mimpinya. Mimpi bolak-balik, ya mungkin pernah bapak-bapak ya. Mimpi pernah, pastilah ya. Pasti pernah. Cuma kan kadang-kadang nggak keluar, kadang-kadang nggak keluar itu, maka tidak wajib mandi. Ya, karena ada orang malam mimpi mandi, tetap ada orang begitu pernah, tetap mandi. Setelah tahu babnya, oh ternyata nggak wajib mandi, gitu. Karena poinnya bukan di mimpinya, tapi di khurujul maninya. Itu ketika usianya sudah mencapai memungkinkan 9 tahun sama. 9 tahun ini ukurannya Qamariyah. Usia 9 tahun hitungannya adalah hitungan bulan Hijriyah, bukan hitungan bulan Masehi. Kemudian yang ketiga, gampang ini mah. Yang ketiga termasuk min alamatil bulugh, tandanya orang itu balik adalah wal haidu. Khusus untuk perempuan ini mah fil untha, datang bulan. Untuk perempuan litis isinin di usia 9 tahun. Bahkan khusus buat perempuan mah ya, apalagi punya anak perempuan. Ini kudu diajarin babnya. Bab ini kudu diajarin karena kalau dalam kitab ada namanya kitab Al-Ibanah wal Ifadah. Itu khusus tentang dunia perempuan. Itu pernah saya ngebahas, ngahancak sampai beberapa kali beres. Ada di radio. Itu termasuk di awal-awal fasalnya dari sabda Rasulullah SAW, talabul halali wajibun ala bukan talabul halali, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib, termasuk ilmu yang wajib dipelajari khusus buat perempuan adalah bab ini, bab datang bulan. Kita perlu nggak tahu laki-laki kan nggak ada yang datang bulan, nggak ada kan? Kita perlu nggak tahu? Perlu, karena kewajiban kita yang sebagai seorang suami atau kewajiban kita yang sebagai seorang ayah nanti ngajarin anak kita tentang bab ini, ngajarin istri kita. Karena Pak begini, banyak sekali khususnya di zaman akhir ini perempuan maunya simple, sederhana. Jadi gambarnya gini, kalau dia itu nggak ada dam itu darah ya, dam itu kita bahasnya dam aja, dam itu bahasa Arab artinya darah. Kalau dia ada darah, kalau ada dam, dia nggak sholat. Kalau misalnya nggak ada, dia sholat. Ini inisiatif yang keliru, karena banyak kejadian. Ada beberapa waktu juga yang nanya, jadi dia keluar dam itu selama melebihi 15 hari. 15 hari ada terus 15 hari sampai lebih. Ini yang dihitung dam yang enggak wajib sholatnya berapa hari? Ternyata hanya 7 hari. Hari ke-8, ke-9, ke-10 sampai hari ke-15 seterusnya itu sebenarnya dia harus sholat. Kusabab dia tidak tahu, akhirnya banyak banget dia enggak sholat dari hari ke-8 sampai hari melewati ke-15 hari dia nggak sholat. Dia pikir itu adalah datang bulan semuanya.
Ada juga kasus begini Pak, ada perempuan keluar dam, seharinya cuma 2 jam keluarnya. Dia keluar selama 7 hari. Dia keluar selama 7 hari, seharinya keluar cuma 2 jam. Akhirnya dia nggak sholat selama 7 hari, nggak sholat. Padahal harusnya mah dia mengkodok ini 7 hari. Kok bisa mengkodok? Bukankah sholat orang yang datang bulan nggak wajib sholat? Juga nggak dikodok. Ini yang 7 hari dia keluar nggak dihitung datang bulan dalam agama. Haid bahasanya, nggak dihitung haid, nggak dihitung datang bulan. Kenapa? Ada syaratnya. Kalau 7 hari dia keluar dam, sedangkan perharinya hanya 2 jam, totalnya berapa? 14 jam. Maka tidak bisa menjadi syarat itu dikatakan darah datang bulan. Syaratnya gimana? Gampangannya begini. Ya, secara sederhana garis besarnya, tanda-tandanya untuk dikategorikan itu adalah datang bulan. 1, harus mencapai 24 jam. Ini harus mencapai 24 jam. Baik 24 jam ini boleh langsung, tidak berhenti-berhenti, atau berangsur-angsur. 4 jam berhenti, 4 jam ada, 4 jam berhenti, 4 jam ada. Atau 1 hari 4 jam, udah beres. Besok 4 jam, udah beres. Lusa 4 jam, udah beres. Nanti dikalkulasi di dalam waktu kurang dari 15 hari itu, misalnya cuma 7 hari, dikalkulasi ada nggak 24 jam. Keumpama udah dihitung, ini hari pertama 4 jam, 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 udah berhenti. Dihitung 4 kali 7 berapa? Berapa? 28. Nah, hari pertama sampai hari ke-7 itu datang bulan. Tapi kalau misalnya dihitung tadi cuma 2 jam, 2 jam, 2 jam, atau 3 jam lah, 3 jam, 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 hitung berapa? 7 kali 3, 21. Wah, berarti kurang. Karena yang pertama, untuk menjadikan itu dikategorikan datang bulan harus nggak boleh kurang dari 24 jam. Nah, ini perempuan jarang hitung. Yang sekarang ini yang nggak tahu, jarang dihitung. Pas berhenti ya udah, pas keluar ya udah. Harus cuma punya catatan. Kalau dikasih tahu harus punya catatan. Kalau orang-orang dulu masih tahu begitu, ulama. Catatan itu penting. Andai pun dia nggak ngerti bab hukum, apalagi terjadi nanti riwe istihadoh yang sampai 1 bulan, dia tinggal datang ke ustazah atau ke ustadz. Ini bentuk apa? Saya datang bulan kok begini, di sini berhenti. Nanti dia gampang hukuminya. Oh, hari pertama begini. Ini yang datang bulan cuman sekian hari, sisanya istihadoh, harus dikodok sholatnya. Gitu. Kayak contoh istihadoh itu yang banyak, misalnya ada orang baru pertama khususnya, langsung keluarnya nih, baru pertama seorang gadis baru pertama kali datang bulan, ternyata langsung melebihi 15 hari, maka yang dianggap datang bulannya hanya 1 hari 1 malam. Jadi mulai hari kedua 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai hari melebihi 15 hari itu dihitung suci. Dia wajib qadha sholat. Nah, ini hal-hal yang seperti ini itu penting. Makanya khusus perempuan wajib, termasuk ilmu yang wajib dipelajari perempuan adalah bab datang bulan. Ini contoh-contoh yang mengerikan tadi. Kalau misalnya nanti di akhirat ternyata dia ternyata wajib sholat malah nggak sholat karena dia nggak tahu tentang bab tadi. Apakah di akhirat dimaafkan? Dilihat dimaafkan apa enggaknya. Apakah dia termasuk orang yang dimakzur ataukah tidak? Kalau tidak ya tidak dimaafkan. Contohnya bagaimana? Yang dimaafkan salah dalam ibadah, dalam agama cuma 2. Yang dimaafkan dalam agama kalau kita ibadah salah, nggak benar, terus nanti disidang di hadapan Allah, saya nggak tahu kalau ternyata sholat harus begini, wudunya yang benar begini, saya nggak tahu ternyata harus begini tata caranya. Itu cuma 2. 1, dia baru masuk Islam, wajar, baru masuk Islam ternyata sholatnya masih banyak yang salah.
Wudunya masih banyak yang salah, apalagi bab-bab yang lainnya. Kok dia keburu mati dalam tahap terus belajar, itu dimaafkan. Yang kedua, ba'id minal ulama, dia hidup jauh dari ulama. Misalnya di mana? Di tengah hutan, nggak ada ustadz, nggak ada medsos, nggak ada macam-macam. Orang-orang yang ada di gunung, yang orang ada di pedalaman, buat dia belajar ilmu agama, susah. Itu dimaafkan. Tapi kalau misalnya kita yang ada di kota, ada di Purwakarta, ada di Bukit Berbunga, seandainya sholatnya ada yang nggak benar, wudunya ada yang kurang, dalam ibadah ada yang cacat, hingga akhirnya tidak sah, hingga akhirnya tidak diterima, dimaafkan apa enggak nanti di hadapan Allah? Nggak bisa dimaafkan. Kalau kita mengacu kepada kajian itu, nggak bisa. Kenapa? Berarti kita melalaurakan karena bab ilmu, bab tolak. Da ustad ayah, kajian ada, mau yang online ada, mau radio ada di diamannya. Umpama salah, umpama itu kurang, berarti kurang sregep. Da kedahnya mah minimal ayeuna mah yang bersifat fardu ain kudu bener. Yang bersifat fardu ain yang kita jalankan setiap hari kudu bener. Kalau enggak termasuk di makzur, enggak taunya enggak termasuk di makzur karena cuma dua, jauh dari ulama baru masuk Islam. Kita hidup banyak kan. Banyak tempat untuk belajar, banyak tempat untuk tolak. Maka dari itu mudah-mudahan ini juga mendorong kita untuk semangat lagi dalam tolak. Apalagi kalau kita kaitkan ke fadilah, keistimewaan, keutamaan dalam thalabul ilm. Nah, itu poin yang ketiga. Jadi yang pertama batasannya apa tadi? Tidak boleh kurang dari 24 jam. Tuh batasan, walaupun nanti urayanya banyak. Sebenarnya kitabnya khusus nggak tebal, cuma segini nih. Adalah paling 70 halaman. Cuman garis besarnya itu tadi yang perlu wajib dipahami, wajib diketahui. Ya, wajib diketahui. Jadi yang pertama tidak boleh kurang dari 24 jam. Harus 24 jam bagaimanapun proses caranya. Mau terus menerus atau terputus-putus, tinggal nanti dikalkulasi apakah mencapai 24 jam ataukah tidak. Kalau mencapai 24 jam dihitung semuanya datang bulan. Tapi kalau misalnya setelah dikalkulasi tidak mencapai 24 jam, semuanya bukan datang bulan, tapi itu disebut kalau dalam bab fikih dam istihadah, penyakit dalam. Jadi yang keluar itu cuma 3, istihadah, nifas, dan haid. Nah, itu yang harus dipahami, bisa membedakan. Perempuan wajib bisa. Jadi yang perempuan alami itu 3. Ada dam istihadah, dam haid, dan nifas. Harus bisa membedakannya para wanita itu. Kapan disebut istihadah, kapan disebut nifas, kapan disebut datang bulan. Jadi 24 jam untuk menjadi syarat bahwa itu dikategorikan dam haid, datang bulan. Yang kedua, tidak boleh melebihi 15 hari. Tidak boleh melebihi 15 hari. Maka contohnya tadi, kalau ada orang udah 15 hari, pernah beberapa kali juga ada yang ikut bergabung di on air di radio, udah melebihi 15 hari. Jadi kalau perempuan udah melebihi 15 hari, apa yang dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Maka di situ diantaranya ininya, kalau udah melebihi 15 hari berarti itu udah bukan murni datang bulan, ada percampuran dari istihadah. Maka ketika udah melebihi 15 hari, dilihat ada perubahan warna ataukah tidak. Ini dalam lagi kajiannya khusus bab ini, ya. Ada perubahan warna ataukah tidak. Kalau tidak ada perubahan warna, tadi haidnya datang bulannya dihitung cuma 1 hari. Jadi ketika ini dia orang nih
baru pertama datang bulan. Itu juga dibedakan apakah orang yang baru pertama ataukah orang yang udah punya kebiasaan. Kalau anggap orang yang pertama baru perempuan yang baru datang bulan, baru pertama keluar langsung melebihi 15 hari, maka ada perubahan warna apa enggak? Kalau enggak ada perubahan warna, haid datang bulannya cuma 1 hari 1 malam. Jadi hari kedua, ketiga, keempat, kelima sampai ke-15 itu dia wajib qadha. Karena itu bukan datang bulan. Nah, orang kalau nggak tahu bab ilmu ini, kira-kira yang dilakukan apa? Ya nggak sholat udah. Kenapa? Menganggap ada dam. Karena menganggap ada dam nggak sholat, dianggap itu datang bulan nggak wajib sholat. Padahal apa? Yang dianggap dalam syariat dam haid cuman 1 hari 1 malam, hari kedua sampai ke seterusnya itu istihadah, wajib dia qadha. Nah itu pentingnya, makanya perempuan kudu tolab, ya suami kudu ngajarin istrinya gitu. Kemudian karena ini yang bersifat fardu ain nanti. Itu kalau apa tadi? Kalau perempuannya baru pertama. Bagaimana kalau misalnya udah pernah? Lain hukumnya. Jadi ada yang disebut perempuan mubtadaah baru pertama kali, ada yang disebut perempuan mu'tadah. Ini lain hukumnya. Contoh masih yang sama. Keluar dam melebihi 15 hari, masuk ke hari 16. Warnanya sama, nggak ada perubahan warna, merah. Kemudian karena dia itu udah pernah bulan sebelumnya berapa hari? 7 hari. Maka yang dihitung dam, yang dihitung datang bulan 7 hari. Jadi kebiasaan bulan sebelumnya itu jadi hukum. Makanya perempuan kudu tahu, kalau bulan kemarin datang bulannya itu 7 hari, ternyata bulan sekarang melebihi 15 hari dan warnanya sama, pas hari ke-15 langsung mandi. Dan hari ke-8, ke-9, ke-10, 11, 12, 13, 14, 15 harus diqadha. Jadi ngodoknya mulai hari ke-8. Beda sama yang pertama. Kenapa? Karena ini mah disebutnya perempuan mu'tadah, udah berpengalaman. Bulan kemarin udah pernah, itu bisa jadi patokan, bisa jadi hukum. Beda sama yang contoh pertama, baru pertama kali. Jadi yang dihitung bukan 7 hari, cuman akal haid 24 jam itu sehari semalam. Ini sebenarnya bab-bab ini tuh kudu pakai papan tulis. Tapi paham ya, mudah-mudahan gambarannya ya. Mudah-mudahan paham gambarannya. Nah, tadi saya sampaikan kok kalau darahnya nggak berubah, emang bisa berubah? Bisa, Pak. Ada kurang lebih kalau nggak salah ada 6 warna. Ada hitam, ada merah, ada coklat. Ketika ada perubahan nanti beda hukum. Contoh ini ya. Ini kita di masjid makanya dijauhin di situ para rokok. Dan ini mah wajib, tenanaun, fardu ain masalahnya. Jadi bukannya ingin bagaimana, wajib ya mah. Mudah-mudahan sih di lain kesempatan khusus ini mah kudu dibedah itu kitab. Ada satu kitab Ibanah wal Ifadah, ya tadi 70 halaman kudu dibedah eta. Insyaallah nanti lahnya. Sampai mana tadi teh? Beda warna. Ada seorang perempuan saat hari pertama sampai hari ke-15 warnanya merah. Ternyata masuk ke hari ke-16 sampai ke hari 20 warnanya hitam. Contohnya jelas ya, 15 hari warnanya merah, kok 5 hari warnanya hitam. Udah gitu bersih. Jadi dia keluar darahnya 20 hari, 15 hari warnanya merah, 5 hari warnanya hitam. Mana datang bulannya? Yang datang bulannya cuman yang hitam 5 hari. Yang 15 hari gimana? Bukan datang bulan, wajib diqadha. Itu seperti itu. Atau di 50-50, 10-10 gitu, 10-10. Maka yang dianggap datang bulan itu yang warnanya hitam lebih. Nah, jadi ada tingkatan. Warna paling kuat itu hitam. Kalau berubah warna kedua merah. Kalau perubahannya itu dari kuat ke hitam, ya dari merah ke hitam ke lebih tinggi jadi hukum. Tapi kalau berubahnya itu ke yang lebih rendah itu enggak, nanti ada bab lainnya. Jadi misalnya hari pertama sampai hari ke-15 warnanya hitam.
hari ke-16 sampai hari ke-20 warnanya merah. Ini mah dibalik, yang datang bulannya yang hitam tadi 15 hari, yang 5 harinya itu istihadah, berarti wajib kodonya. Kalau dia nggak sholat 5 hari, ya harus dikodok itu 5 harinya. Nah itu hal seperti itu perlu untuk dipahami, karena sekarang kebanyakan sistemnya main gampang, sistemnya main enak. Ada berarti nggak sholat, kalau berhenti udah waktunya sholat. Nah itu kan main gampang, nggak pakai aturan. Harusnya mah dihitung, ibu-ibu juga ya, bapak masjid harusnya mah dihitung. Keluar jam berapa? Keluar jam 11 siang, berhenti jam 3, dihitung berapa jam? 1, 2, 3, 4 jam berhenti, oke. Tak keluar lagi kapan? Dicatat lagi, berhentinya kapan? Keluar lagi misalnya Isya jam 7, berhenti lagi jam 10. Berarti di total tambahin lagi 1, 2, 3 jam, 7 jam. Terus begitu. Kapan keluar dicatat, kapan berhenti dicatat, jumlahnya berapa. Nah ketika di total 24 baru itu disebut datang bulan. Tapi ketika di total tidak mencakup itu berarti bukan, artinya wajib qada. Ini jelas ya. Ada yang mau ditanyain tuh ya? Biar enak ya, ada yang tanyain. Bisa nanti mah nggak keburu ya. Berarti kodonya itu setelah beres semua itu. Ya ketika dia melakukannya seperti itu karena nggak tahu, kecuali kalau misalnya dia ngaji. Oh ini mah udah melebihi 15 hari, nggak ada perubahan. Dia paham, berarti udah walaupun ada itu darah tetap mandi. Cuma nanti ada tata caranya khusus bagaimana? Yang 2 jam itu kan. Ya, kalau misalnya 2 jam itu dikalkulasi kayak tadi. Itu kagak nyampe 24 jam nih, cuma jam. Itu bisa langsung dikodok apa nanti Nunggu sebelum 15 hari, sebelum beli lebih 15 hari. limitnya 15 hari. Makna tadi batasnya nggak boleh kurang dari 24 jam, nggak boleh lebih dari 15 hari. Makanya tadi sering diomongin 15 hari itu apa? Paling banyaknya orang datang bulan nggak boleh lebih dari 15 hari, nggak boleh lebih dari 15 hari, nggak boleh kurang dari 24 jam. Prosesnya macem-macem, bisa sehari keluar sehari enggak, sehari keluar sehari enggak. Pas nggak keluar lagi dihitung, berarti di total ini mau udah lebih 24 jam datang bulan. Sehari sejam di total sampai 10 hari, berarti cuma 20 jam. Misalnya kalau sehari sejam 10 jam, kalau seharinya 2 jam berarti 20 jam. Berarti itu mah 10 hari bukan datang bulan, wajib dia foto. Gitu. Agak ini ya, panjang ini agak. Itu kudu Ya nggak ada masalah, ada yang dihitungnya harinya aja. Nggak dihitung mocornya ya. Oh kok dihitung di jam lah, kita mah laki-laki nggak tahu, perempuan mah tahu. Karena perempuan itu kapan keluar dia kerasa, kapan berhenti dia kerasa. Karena definisinya kan nanti juga ada fasalnya, definisinya itu dam yakhruju min aqsa rahimil mar'ah, dikatakan kalau dalam bahasa fikih. Definisinya darah yang keluar dari paling puncaknya rahim seorang perempuan. Makanya nggak heran kalau perempuan datang bulan suka sakit perutnya, kadang ada yang melilit karena memang itu keluarnya juga dari puncaknya rahim. Makanya banyak yang sakit. Kalau puasa juga sama gitu-gitu. Kalau puasa mah kan tetap wajib dikodok. Enggak, maksudnya hitungan 24 jam enggak? Apa itu? Hitungannya. Bawa apa? Itu puasa. Kalau puasa mah orang datang bulan aja, enggak datang bulan beneran aja tetap wajib kodok. Beda sama sholat. Ini yang bahaya mah sholat. Karena kan kalau orang datang bulan yang nggak wajib itu sholat. Kalau misalnya puasa mah kan seandainya dia nanti suci wajib dikodok gitu. Jadi kaitannya kalau emang pada hari itu dia nggak sholat, andai kata datang bulan pun wajib kodok kan gitu. Misalnya cuma 2 jam hari itu. Itu ada ini enggak? Itu maksudnya Masalah sholat, masalah puasa tetap batal karena belum melebihi 15 hari. Karena ada kemungkinan kalau perempuan udah pernah, ya udah gampang. Bulan kemarin kayak gimana? Insya Allah rata-rata umumnya bulan ini akan sama seperti bulan kemarin. Gitu umumnya. Jadi kalau bulan kemarin prosesnya sehari 4 jam. Terus sampai hari ke-7 4 jam. Maka bulan besok juga bisa begitu. Walaupun ada kalanya beda-beda. Dan itu nanti jadi hukum juga.
Nah, itu uraian lebih itunya itu ada kajian khusus karena kalau terjadi istihadah cara ibadahnya juga ada khusus. Tapi garis besarnya tadi yang perlu dipahamin. Garis besarnya tadi enggak boleh kurang dari 24 jam, enggak boleh lebih dari 15 hari bagaimanapun prosesnya. Jadi kalau wah saya pusing ngajinya bab ieu mah kok agak ruwet, ibu-ibu juga pusing misalnya, maka simple ajarin kapan keluar dicatat, kapan berhenti dicatat. Ada perubahan apakah enggak warna itu dicatat. Antarkan ke ustaz gitu. Nih, saya prosesnya begini, kumaha? Apa dihitung datang bulan semua atau gimana? Nanti ustaznya tinggal ngeliat. Oh, begini. Ini sekian, ini begini gitu, gampang. Tapi kalau enggak punya catatan, ya repot. Akhirnya banyak kewajiban sholat ditinggalkan. Hah, udah ya? Ya guys. Wallahu a'lam bishawab. Ada dari pertanyaan? Ibu nanya. Ente ya malu ya era tuh nanti lah di forum ibu-ibu itu mah insyaallah mudah-mudahan kajian khusus itu kita kupas kitab khusus eta. Kitab namanya Ibanah wal Ifadah fi Ahkamil Haid wan Nifas wal Istihadah. Itu mah satu kitab khusus tentang perempuan. Ini bapak-bapak yang lain ada yang nanya udah? Eranya. Hah? Bingung ya? Kalau lagi suka pada dijauhin. Pada dijauhin lah eta. Kudu tahu eta teh. Jadi tadi kembali ke awal, kenapa kita kudu tahu? Karena kalau istri kita nggak tahu, bingung. Gitu. Udahlah kalau gitu mah nanti lain waktu tanya jawabnya. Kita tutup dengan udah waktunya gue udah habis ya. Pasti naranya baik kayak istrinya. Tah pokoknya mah garis besarnya tadi kalau nggak tahu mah suruh nyatet itu paling penting. Nyatet. Jadi gampang menghukuminya. Jadi supaya tidak menyelewengkan kewajiban. Ini yang bersifat fardu ain. Tutup dengan baca salat Fatihah, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang sakit diberikan kesembuhan, yang lagi usahanya sukses. Mudah-mudahan kita selamat husnul khatimah dengan niat-niat yang banyak. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu hati kita, niat kita, hajat kita semua, urusan dunia, urusan akhirat ala hadhihi niyat wa likulli niyyah shalihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah wa karamatil Fatihah wa nuril Fatihah wa biman unzilat 'alaihil Fatihah. Allahumma harusna bi'ainika tilatan wa qnafna bika nafika la yuram rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat yang udah nyimak. Barakallahu fiik. Semoga sehat selalu semuanya.